Menunda pekerjaan bukan selalu karena kamu malas. Mungkin saja ada kaitannya dengan rendahnya kepercayaan diri, rasa takut tidak bisa memberikan hasil terbaik, dan perasaan insecure. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa kita suka menunda pekerjaan, padahal kita tahu kalau ini pada akhirnya akan buat kita hidup lebih menderita. Ini merupakan rangkuman dari video TED Education yang berjudul Why You Procrastinate Even When It Feels Bad dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu pernah menunda sebuah pekerjaan? Kemungkinan besar pernah. Misalnya ada sebuah deadline yang harus selesai hari ini, tapi kamu tiba-tiba saja di tengah mengerjakan hal tersebut, kamu bisa buka media sosial lalu scrolling hingga berjam-jam. Kenapa kamu mengalihkan sebuah pekerjaan penting dengan kegiatan yang tidak berguna? Mayoritas orang mungkin menganggap kita malas ketika menunda pekerjaan. Nyatanya, menunda pekerjaan itu lebih kompleks daripada sekedar kemalasan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan rendahnya kepercayaan diri, rasa takut tidak bisa memberikan hasil terbaik, dan perasaan insecure. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget, kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Menunda sebuah pekerjaan merupakan masalah umum yang mungkin kita alami sehari-hari dan bisa berdampak negatif. Hal ini bisa berujung pada deadline yang molor, kinerja yang buruk, hingga tingkat stres yang meningkat. Walaupun kita tahu menunda pekerjaan itu buruk, kenapa sulit sekali untuk berhenti? Coba bayangkan skenario ini. Sekarang jam 5 sore dan kamu baru sadar kalau laporan yang selama ini kamu tunda itu deadline-nya besok. Saatnya kerja keras, kamu membuka komputer lalu membuka smartphone. Tanpa sadar, kamu sudah menghabiskan setengah jam scrolling media sosial. Ketika kamu sadar, ternyata ini sudah saatnya makan malam. Lalu, ketika kamu kembali mulai bekerja, kamu sudah mulai mengantuk. Apakah tidak lebih baik besok pagi saja tugas ini baru dikerjakan? Ini merupakan siklus menunda pekerjaan dan kita semua mungkin pernah berada dalam situasi tersebut. Situasi ini di mana kita harus mengerjakan sesuatu, tapi kita merasa sangat sulit untuk memulainya. Kita terus menunda hal itu terus-menerus selama mungkin, hingga tiba saatnya kita tidak bisa menunda lagi. Pertanyaan besarnya, kenapa kita terus menunda pekerjaan ketika kita tahu kalau ini adalah hal yang buruk buat kita? Mungkin perlu dipahami, ketika kita tidak mengerjakan sebuah tugas sekarang, bukan selalu artinya kita menunda pekerjaan. Manajemen waktu yang bertanggung jawab artinya kita bisa menentukan prioritas mana tugas penting yang harus dikerjakan sekarang dan tugas yang bisa dikerjakan nanti. Tapi, menunda adalah ketika kamu menghindari sebuah tugas yang sudah dijanjikan untuk dikerjakan, bukan dengan alasan yang bisa diterima. Walaupun pada akhirnya, keputusan untuk menunda pekerjaan justru menghasilkan konsekuensi negatif. Tentu saja, ini merupakan tindakan yang irasional apabila kita berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Tapi ironinya, kegiatan menunda adalah hasil dari tubuh kita yang berusaha untuk melindungi diri. Spesifiknya dengan tidak mengerjakan sebuah tugas yang dianggap bisa membahayakan. Walaupun sebenarnya kadang ancaman ini ya tidak nyata, tapi merupakan mekanisme pertahanan diri. Misalnya begini, ketika kamu baru sadar kalau kamu harus segera mengerjakan laporan yang deadline-nya hari ini, otak kamu merespon hal ini seperti sebuah ancaman. Bagian otakmu yaitu amigdala, sekumpulan neuron yang berhubungan dengan sistem proses perasaan dan identifikasi ancaman, akan melepaskan serangkaian hormon termasuk adrenalin sebagai respon dari rasa takut yang muncul. Panik yang timbul karena stres ini bisa mengambil alih impuls yang ada di prefrontal cortex, bagian otak yang biasanya membantu kamu untuk berpikir jangka panjang dan mengatur perasaan. Jadi, di tengah pilihan antara melawan, kabur, atau membeku, kamu memutuskan untuk mengatasi ancaman tersebut dengan menghindarinya, yaitu melakukan kegiatan lain yang tidak membuat kamu stres. Inilah yang pada akhirnya bisa membuat kamu menunda sebuah pekerjaan penting dan malah scrolling media sosial berjam-jam. Mungkin kelihatannya respon ini terlihat begitu ekstrim karena ini kan cuma deadline laporan, bukan serangan hewan buas.
Tapi kalau kamu perhatikan, kita cenderung menunda sebuah pekerjaan yang membuat kita merasakan hal negatif. Misalnya takut, tidak kompeten, dan insecure. Studi soal mahasiswa yang menunda sebuah tugas menunjukkan kalau para responden cenderung menunda sebuah tugas yang mereka anggap melelahkan atau menantang. Menariknya, persepsi soal betapa sulitnya tugas tersebut meningkat ketika kamu menundanya. Di salah satu eksperimen, responden diberikan pengingat untuk belajar sepanjang hari. Nah, ketika pada waktunya mereka belajar, mereka melaporkan kalau ternyata aktivitas itu tidak seburuk yang ada di pikiran mereka. Tapi ketika mereka menunda, mereka secara konsisten menilai kalau belajar itu sebagai aktivitas yang penuh tekanan, membuat mereka sulit untuk memulai. Karena aktivitas menunda pekerjaan cenderung dimotivasi oleh perasaan negatif, beberapa orang mungkin merasakan efek menunda lebih besar daripada yang lain. Misalnya, bagi orang yang kesulitan untuk mengatur perasaannya atau bagi mereka yang punya kepercayaan diri yang rendah, mereka lebih berpotensi untuk menunda sebuah pekerjaan, tidak peduli seberapa hebat mereka dalam hal manajemen waktu. Tentunya hal ini berlawanan dengan pandangan umum kalau orang yang menunda pekerjaan adalah orang yang malas. Padahal ketika seseorang menunda pekerjaan, belum tentu karena mereka malas. Perlu dipahami, ketika seseorang malas, mereka cenderung diam tidak melakukan apa-apa, bukan mengalihkan perhatian mereka untuk mengerjakan sesuatu yang tidak penting. Nyatanya, seseorang menunda pekerjaan karena mereka terlalu peduli atas apa yang dikerjakan. Mereka cenderung melaporkan adanya rasa takut kegagalan yang tinggi. Mereka menunda pekerjaan karena takut apa yang dikerjakan ternyata tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi, bagaimana cara untuk berhenti menunda pekerjaan? Pertama, cari tahu alasan kenapa kamu menunda sebuah tugas. Coba evaluasi diri dan tanyakan kenapa kamu menunda pekerjaan itu. Apakah karena takut gagal, ingin terlihat sempurna, kurang motivasi, atau karena lagi banyak banget kerjaan? Mengetahui akar masalahnya akan sangat membantu. Jadi kamu tahu harus mulai dari mana. Kedua, buat tujuan yang spesifik dan bisa dicapai. Bagi beberapa orang, mereka seringkali terlalu ambisius ketika membuat sebuah tujuan. Alhasil, hal ini malah membuat mereka jadi kewalahan dan takut untuk memulai. Coba bagi sebuah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, kamu sedang menjalankan proyek renovasi rumah. Tentunya, apabila kamu diminta besok harus mulai jalan renovasi, sangat sulit kan? Apalagi kalau kamu belum pengalaman, jadi tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi, cobalah bagi tugas besar menjadi tugas kecil harian yang perlu kamu selesaikan. Cara ini membuat kita jadi tidak takut untuk memulai karena terlihat lebih mudah dan bisa dicapai. Ketiga, hilangkan gangguan. Cari tahu hal apa yang seringkali mengalihkan perhatianmu ketika kamu sedang mengerjakan sebuah tugas. Misalnya begini, ketika kamu harus mengerjakan sebuah tugas yang sulit, apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa ingin kabur dari situasi tersebut? Apakah membuka media sosial di smartphone? Atau malas sibuk browsing? Cari tahu apa gangguan kamu untuk fokus dan hilangkan. Buatlah situasi di mana kamu bisa tenang bekerja tanpa gangguan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!